Ya, salam buat kita semua, khususnya yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah online. Mari tetap siapkan hati, buka hati kita untuk terima berkat Tuhan. Biarlah setiap pesan Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita. Setiap pesan Tuhan memberikan jawaban. Saudara, hari-hari ini memang kita harus banyak menangkap pesan Tuhan. Sebab hari-hari ini kita dibombardir oleh pesan-pesan yang disampaikan oleh dunia. Dan saya percaya setiap kita mengerti pesan yang terpenting itu adalah pesan yang dari Tuhan. Sebab pesan yang dari Tuhan itu yang akan memberikan kekuatan. Itu yang akan memberikan jawaban. Bahkan akan memberikan kekuatan buat setiap yang lemah. Yang sakit juga akan terima kesembuhan. Saudara, hari-hari ini kita berhadapan dengan satu situasi, mungkin firman Tuhan agak berhubungan dengan yang minggu kemarin, tapi saya percaya terus Tuhan akan tambahkan berkat-berkat yang ilahi. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 30, kita baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-6. Nanti ada beberapa ayat yang akan saya baca, tapi kita akan buka dulu dengan 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Mari Bapak Ibu yang di rumah boleh buka Alkitabnya atau boleh lihat di layar smartphone atau mungkin juga di televisi. Saya baca bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ziklag terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan semua yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Ayat ke-6, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, tentu kalau kita baca kisah ini, saudara akan terpaku dengan perkataan dan Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, kita banyak mendengar tentang kemenangan Daud ketika dia berperang. Kemenangan Daud ketika dia mengalahkan musuh-musuhnya. Tapi hari ini kita mendengarkan kisah dari firman Tuhan, di mana ketika Daud kembali ke Ziklag, Daud mendapati seluruh Ziklag terbakar. Daud mendapati anak-anak mereka, istri mereka, itu ditawan oleh orang Amalek. Dan tentu saudara, ini satu pukulan yang berat untuk Daud. Ini satu kekalahan yang besar yang pernah dialami oleh Daud. Tapi saudara, saya tidak akan membahas ayat ini. Yang saya mau sampaikan begini. Dalam hidup ini, apa yang terjadi sekarang itu dari sebab dan akibat pilihan masa lalu kita. Nah, lalu apa hubungannya yang terjadi dengan Daud ketika Ziklag terbakar? Saudara, saya percaya setiap kita itu kita menentukan pilihan kita.
Daud adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang pribadi yang diurapi oleh Tuhan. Bahkan pengurapannya, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia bisa mengalahkan Goliat. Tapi ada satu ketika Daud itu meremehkan apa yang namanya urapan yang ada pada dirinya. Seharusnya Daud mengerti nilai sebuah urapan. Karena kenapa saudara? Dia begitu menghargai Saul, sekalipun Saul adalah musuhnya, tapi dia melihat Saul ada urapan Tuhan. Sehingga Daud tidak akan mengusik orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi Daud tidak bisa melihat urapan Tuhan yang ada di dalam dirinya. Padahal kita tahu Daud itu orang yang bergaul intim dengan Tuhan. Tapi satu ketika Daud tidak melihat atau melupakan bahwa dia juga adalah orang yang diurapi. Tahukah saudara, kalau bicara tentang urapan, apapun yang sudah diurapi oleh Tuhan, mungkin waktu itu Daud atau Raja Saul, itu yang mengurapi adalah Samuel. Tapi saya mau katakan apa yang sudah diurapi, itu seutuhnya, sepenuhnya sudah menjadi milik Tuhan. Bahkan apapun tidak bisa mengganggu gugat apa yang sudah menjadi milik Tuhan. Oleh sebab itu Daud mengerti keadaan itu sehingga Daud tidak mau mengusik Saul. Sekalipun Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul. Tapi ada satu ketika Daud tidak sadar kalau dirinya ada di dalam urapan itu. Lalu apa yang diambil oleh Daud? Keputusan apa yang diambil? Saudara, saya tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Daud. Dan saya percaya siang hari ini kita akan mendapatkan sesuatu. Kita buka di dalam 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama. 1 Samuel pasal 20 ayat yang pertama. Tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Perhatikan saudara, tetapi Daud berpikir dalam hatinya. Ini bicara tentang ada pertimbangan. Ini bicara tentang ada satu keraguan-raguan, satu kekhawatiran, satu ketakutan. Lalu Daud berkata begini, bagaimanapun juga pada suatu hari aku akan binasa oleh tangan Saul. Jadi tidak ada yang lebih baik bagiku selain meluputkan diri dengan segera ke negeri orang Filistin. Maka tidak ada harapan bagi Saul untuk mencari lagi aku di seluruh daerah Israel. Dan aku akan terluput dari tangannya. Saudara perhatikan, Daud berpikir di dalam hatinya. Artinya di dalam hatinya, di dalam jiwanya itu ada pertimbangan. Sehingga Daud merasa takut, Daud merasa khawatir, Daud merasa cemas. Dan hal itulah yang membuat Daud akhirnya dia lari dari kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan setiap hari dia harus dikejar oleh Saul. Kenyataan setiap hari dia terancam oleh Saul. Lalu hanya Daud menimbang-nimbang dan berpikir, lebih baik saya lari dari kenyataan, lari ke tanah orang Filistin. Supaya Daud tidak mengejar dia lagi. Saudara, ternyata keputusan Daud ini itu mengakibatkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Banyak orang percaya, banyak orang Kristen saudara, akhirnya kenapa? Akhirnya mengambil satu keputusan yang salah karena lari dari kenyataan. Percayalah apapun yang Tuhan buat di dalam hidup kita itu seizin Tuhan. Seperti minggu kemarin saya katakan, Tuhan tidak akan memberikan cobaan itu melampaui kekuatan kita. Nah, Daud itu lupa kalau ada pengurapan di dalam dirinya. Pengurapan itu yang akan mengcover hidup Daud, yang akan melindungi hidup Daud, yang akan menandakan ada penyertaan Tuhan di dalam hidup Daud. Tetapi kenapa tiba-tiba dia berpikir dia harus lari dari Saul. Dan yang lebih konyol lagi, dia lari ke tanah orang Filistin yang adalah musuh orang Israel.
Kalau kita dihadapkan saudara dengan kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita berpikir terus menurut kemampuan kita tuh memang tidak kuat. Oleh sebab itu garis bawahi di sini dikatakan, maka Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya bukan Daud tidak percaya, Daud percaya. Tapi dengan perkataan menguatkan kepercayaannya, dia mau lebih percaya lagi. Saya waktu muda saudara, ya sekarang juga masih muda lah. Senang menaik tebing. Dan saya bisa mengukur ketika naik di tempat yang tinggi dengan bobot badan saya, tubuh saya saudara. Dan saya harus mengukur apa yang bisa saya pegang supaya saya sampai di puncak. Sekali waktu ketika saya memanjat tebing saudara, ini amatir bukan profesional. Kalau amatir itu ya apa adanya saudara. Kadang-kadang nggak pakai sepatu yang penting naik, yang penting hati senang gitu kan. Nah ketika saya naik, tiba-tiba saya tergelincir. Tapi tangan saya tetap masih pegang batu yang bisa saya pegang. Saya tidak sampai jatuh. Di situ saya mulai mengukur keadaan tubuh saya yang lumayan berat saudara pada waktu itu. Saya harus menguatkan pegangan saya. Yang tadinya mungkin cuma memegang seperti biasa, tapi saya harus menguatkan hanya dengan dua tangan saya pegang supaya saya bisa menyeret tubuh saya ke atas. Dan itu pengertian menguatkan kepercayaan. Ukur keadaan kita saudara, memang setiap kita itu tidak ada yang mampu. Setiap kita itu punya kelemahan. Setiap kita itu tidak mampu melakukan sesuatu dengan sempurna. Oleh sebab itu hari-hari ini saudara, kita perlu menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Maka ketika kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, orang-orang yang menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan akan menyingkirkan ketakutan, akan menyingkirkan kekhawatiran, akan menyingkirkan ketidakberdayaan. Dia hanya bergantung kepada Tuhan. Dia percaya cuma Tuhan yang bisa kasih jalan keluar. Amin. Apakah hari-hari ini iman kita mulai goyang? Karena pemberitaan-pemberitaan yang ada di dalam dunia ini. Lalu kita mulai khawatir, lalu kita mulai takut. Daud mengambil tindakan yang saya katakan saudara salah ketika dia harus lari ke tanah Filistin. Karena dia takut dikejar oleh Daud. Cuman satu alasan, dia berpikir, dia menimbang-nimbang di dalam hatinya. Saudara, banyak orang Kristen kadang-kadang tidak terlalu percaya penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Selalu pakai logika. Dengar baik saudara, bukan saya katakan kita tidak butuh logika. Logika itu berkat dari Tuhan. Saudara menjadi cerdas itu berkat dari Tuhan. Tapi saudara, kita tidak bisa bergantung kepada logika kita. Oleh sebab itu di dalam kekristenan kita belajar tentang apa yang namanya prinsip iman. Ketika kita menggunakan iman, maka iman itulah yang akan melampaui logika kita. Sehingga kita bisa menikmati, kita bisa menangkap keajaiban yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu perlu iman, bukan dengan logika. Nah waktu itu Daud, dia seharusnya orang yang sangat mengerti dengan prinsip-prinsip itu. Tapi Daud mengizinkan dia berpikir di dalam hatinya. Sehingga logikanya lebih dominan. Mungkin Daud berkata, ya kan lebih baik kan ya memang dia pergi jauh-jauh dari Saul. Lebih baik kan dia ada di Filistin. Saul tidak akan mencari dia lagi. Memang itu betul. Tapi saudara percaya saja, orang yang terlalu berpikir dengan logika, itu orang yang ragu-ragu terhadap Tuhan. Saya mau bilang begini, saudara orang yang mengerti banyak kebenaran firman Tuhan, bukan berarti kita jadi bodoh secara logika.
Tapi justru orang yang bergaul intim dengan Tuhan, Tuhan itu akan tambahkan terus hikmat, pengetahuan, kebijaksanaan. Itu semua dari Tuhan. Oleh sebab itu kita akhir-akhir ini, sekarang ini kita dituntut. Setiap apapun yang kita putuskan, itu hasil dari keputusan karena kebenaran yang berkuasa di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan yang berkuasa di dalam hidup kita. Sehingga keputusan apapun itu tepat seperti apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Nah, Daud ini yang pertama, dia lari dari kenyataan. Saudara, dalam hidup ini hadapilah kenyataan apapun yang terjadi dalam hidup saudara. Minggu kemarin saya berkata bahwa roh yang ada di dalam kita ini lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Hadapi saudara, jangan mau diintimidasi, tapi hadapi. Tetap tinggal di dalam Tuhan. Jangan sampai keluar ke tanah orang Filistin. Yang pertama, karena Daud lari dari kenyataan. Lalu yang kedua saudara, ini lebih parah lagi apa yang dilakukan oleh Daud. Kita baca di 1 Samuel pasal 27 ayat yang kelima. Jadi ketika Daud pergi ke Filistin, lalu dia berhadapan dengan Raja Akis, Raja kota Gad, saudara. Yang lebih parah lagi, Daud berkata begini kepada Raja Akis. 1 Samuel 27 ayat yang kelima. Berkatalah Daud kepada Akis, jika kiranya aku mendapat belas kasihanmu, biarlah diberikan kepadaku tempat di salah satu kota di tanah datar, supaya aku tinggal di sana. Mengapa hambamu ini tinggal padamu di kota kerajaan ini? Maka pada hari itu, ayat ke-6, maka pada hari itu Akis memberikan Jiklak kepadanya. Itulah sebabnya Jiklak menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Dan lamanya Daud tinggal di daerah orang Filistin adalah 1 tahun 4 bulan. Saudara, bayangkan seorang Daud yang kita tahu seluruh hidupnya itu bergantung kepada Tuhan. Seorang Daud yang pernah bermazmur, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia percaya penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Tapi satu ketika, saudara, di ayat yang kelima ini, Daud meminta belas kasihan dari Raja Akis, orang yang tidak mengenal Tuhan. Daud meminta belas kasihan itu saudara dari orang dunia yang tidak kenal Tuhan. Di mana Raja Daud yang gagah perkasa, yang setiap saat dia berseru-seru kepada Tuhan. Tapi hari itu dia meminta belas kasihan kepada Raja Akis, kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, terlalu sering kita ini meminta belas kasihan kepada dunia ini. Karena kita selalu berpikir dunia ini akan memberikan jawaban, memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Sehingga apa, saudara-saudara selalu tertuju kepada dunia ini. Bukankah itu yang terjadi saat-saat ini? Kita lebih sepakat apa yang dunia bilang daripada firman Tuhan yang bilang. Saya berpikir ini Daud ini spiritualnya kok nggak ada. Tiba-tiba dia lebih kepada duniawi. Daud itu seorang penyembah, seorang pemuji. Tapi dia minta belas kasihan kepada Raja Akis untuk meminta, ya mungkin dikatakan dengan bahasa, cuman sebidang tanah, saudara. Supaya pasukannya dan keluarganya bisa tinggal. Padahal tahukah saudara, Daud itu orang yang terima jatah lebih besar daripada sebidang tanah. Sebuah kerajaan yang besar. Tapi Daud harus meminta belas kasihan hanya sesuatu yang kecil. Seringkali dalam hidup kita mau menukar sesuatu yang besar dengan sesuatu yang kecil. Karena kenapa? Kita selalu berpikir, itu yang paling penting saat ini yang kita lakukan.
Saudara, perkara rohani bukan hanya untuk saat ini, tapi bicara masa yang akan datang. Tapi berapa banyak sekarang orang Kristen hanya berpikir sekarang. Tapi tidak pernah berpikir rencana Tuhan yang ke depan. Karena terlalu diintimidasi oleh ketakutan dan kekhawatiran. Hanya karena Daud takut dengan Saul, sehingga dia minta belas kasihan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, jangan pernah kompromi dengan dunia ini. Sekalipun kita hidup di dunia, kita bukan berasal dari dunia ini. Kita berasal dari kehidupan yang kekal. Tidak pantas kita harus mengemis kepada dunia. Memang kita hidup di dunia ini. Tapi berapa banyak seringkali kita ditundukkan oleh dunia ini. Sehingga kita menjadi orang yang standarnya di bawah dunia. Ayo upgrade imanmu. Kita hanya bisa minta belas kasihan kepada Tuhan saja, bukan kepada dunia ini. Kepada Tuhan saja. Sehingga banyak orang-orang percaya, saudara, ini tanda-tanda orang yang minta belas kasihan kepada dunia. Melakukan cara apapun tidak menurut standar kebenaran. Dengar baik, saudara. Melakukan cara apapun tidak menurut standar kebenaran. Karena kenapa? Karena meminta belas kasihan kepada dunia supaya bisa menolong hidupnya. Contohnya, kalau saudara kena tilang polisi, saudara tidak rela saudara menjalani hukuman, lalu saudara keluarkan dompet dan bayar 50.000. Itu minta belas kasihan dunia. Saya tidak tahu yang di rumah ada yang seperti itu atau tidak, kalau ada bertobat. Atau apapun, sogok menyogok. Apapun yang terjadi. Karena tidak menggunakan standar kebenaran. Coba hidup di dalam kebenaran, pakai standar kebenaran, maka ketika engkau pakai standar itu, maka saya percaya bukan lagi kita yang bekerja untuk menghadapi kemustahilan, tapi Tuhan yang akan mengatasi itu. Sehingga hidup kita akan melihat keajaiban demi keajaiban, karena Tuhan yang melakukan. Di mana Daud berpikir tentang Tuhan pada waktu itu? Karena Daud hanya berpikir bagaimana caranya supaya dirinya selamat. Padahal dirinya selamat itu semua ada di dalam tangan Tuhan, desain Tuhan. Tapi Daud berjuang bagaimana caranya supaya dia mengerahkan kekuatannya untuk menyelamatkan dia. Jangan pernah minta belas kasihan kepada dunia ini, tapi minta belas kasihan kepada Tuhan. Ketika belas kasihan Tuhan turun dalam hidup kita, dia tahu apa yang harus dia lakukan dalam hidup kita. Semuanya dia akan nyatakan kemuliaan dalam hidupmu. Amin. Lalu yang ketiga, ini yang lebih parah lagi, saudara. Yang ketiga, baca 1 Samuel 27 ayat 12. Tetapi Akis mempercayai Daud. Luar biasa Daud dipercayai. Sebab pikirnya, tentulah ia membuat diri dibenci di antara orang Israel, bangsanya, ia akan menjadi hambaku sampai selamanya. Raja Akis sampai ngomong begitu. Daud akan menjadi hamba Raja Akis sampai selamanya. Saudara, lebih parah lagi, Daud menghambakan diri menjadi hamba Raja Akis, orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berapa banyak seringkali dalam hidup kita, kita menghambakan diri kita ini kepada dunia. Sehingga kita selalu mengikuti tren dunia, mode dunia. Apa yang dunia sedang berkembang, kita ikuti itu. Karena kita selalu berpikir, kalau cuma Tuhan, kalau bicara tentang hal yang rohani, kita ketinggalan zaman, Pak. Ini saudara, kita ini sudah diperhamba oleh dunia ini. Dan dunia ini menunggangi kedagingan kita. Saya percaya setiap hidup kita punya kelemahan bicara tentang keinginan daging. Saya pun masih punya daging. Tapi saudara, jangan buat dunia itu menghambakan kita.
kita jadi hamba dunia. Kita jadi sahabat dunia. Yuk baca di Yakobus 4 ayat 4. Boleh dibuka Yakobus 4 ayat 4. Hei kamu orang-orang yang tidak setia, tidak tahukah kamu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Saya mau tanya buat saudara yang ada di rumah, juga buat pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Saudara sahabat siapa? Sahabat Allah. Biarkan Allah dengan kedaulatannya bekerja seutuhnya dalam hidup kita. Memang daging ini saudara, sesuatu yang harus kita perjuangkan. Tapi orang-orang yang bisa mengambil keputusan untuk mengalahkan setiap keinginan daging, dia adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Daging tidak bicara tentang kekekalan tentang hidup kita. Daging selalu berbicara tentang kebinasaan. Sesuatu yang sementara, sesuatu yang singkat. Tapi kalau bicara tentang kerajaan Allah, bicara tentang firman Tuhan, itu bicara tentang sesuatu yang kekal di dalam hidup kita. Jadi hari ini saya mau katakan, jangan pernah mau menjadi hamba tubuhmu, dagingmu. Tapi biarlah kita menjadi tawanan roh. Artinya kita mau mengikuti kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Apa yang menjadi maunya Tuhan, itu yang kita mau, kita lakukan. Saya percaya cara Tuhan bekerja itu luar biasa dalam hidup kita. Artinya kita punya ketundukan di bawah otoritas Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. 3 hal itu saudara yang Daud lakukan. Sehingga dia ada di Ziklag. Ziklag itu tanah pemberian Raja Akis kepada Daud. Dan saudara, orang-orang yang hidupnya berperkara dengan Tuhan, Tuhan itu tidak melepaskan begitu saja karena diikat oleh satu perjanjian. Seperti Daud. Ada pengurapan yang sudah diterima oleh Daud. Jadi setiap apapun yang sudah menjadi planningnya Tuhan, itu akan jadi dalam setiap hidup kita. Begitu juga Daud. Tapi ada masanya Daud itu melenceng. Nah, Ziklag ini terjadi ketika kota Ziklag terbakar, ketika perempuan-perempuan yang semua ada di sana, saudara, baik istri Daud, itu ditawan oleh musuh. Saya percaya karena Tuhan itu punya tujuan. Supaya apa? Supaya Daud tidak lagi mengandalkan kekuatannya. Supaya Daud tidak lagi bergantung kepada dunia. Tidak bergantung kepada Akis, tidak bergantung kepada orang Filistin. Oleh sebab itu Tuhan izinkan terjadi krisis di Ziklag. Semuanya habis ada di Ziklag. Daud bukan cuma mengalami krisis tentang apa yang dia punya lalu diambil oleh orang Amalek. Tapi Daud juga mengalami krisis saudara di mana jabatannya terancam. Apapun dalam hidup kita, kita harus punya kepekaan segala sesuatu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan itu punya tujuan. Tuhan ingin mengambil apapun kalau itu bisa menghalangi kita untuk bergaul intim dengan Tuhan. Tuhan mau lakukan apapun, saudara. Hari-hari ini dengan apa yang terjadi, saya melihat banyak orang yang akhirnya cuma Tuhan yang bisa menyelesaikan krisis ini. Banyak orang hanya berkata seperti itu. Orang berpikir vaksin bisa menyelesaikan masalah. Tapi timbul lagi masalah yang baru. Ujung-ujungnya manusia akan berpikir, solusi apapun di dunia ini justru akan memberikan persoalan yang lain. Tapi Tuhan yang akan menjadi solusi di dalam hidup kita.
Saya percaya saudara, apapun Tuhan izinkan, Tuhan itu punya maksud dan tujuan. Roma 8 ayat 28 berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Saya percaya saudara, kita ini kalau sudah mengasihi Tuhan, izinkan Tuhan bekerja dengan leluasa. Sekalipun apapun mungkin Tuhan proses dalam hidup kita. Bayangkan Daud itu istrinya diambil, harta bendanya diambil. Bahkan pasukannya tidak mempercayai dia. Padahal tahukah saudara, 600 pasukan yang mengikut Daud, itu ada beberapa pasukan itu yang ketemu Daud itu di Gua Adulam. Gua Adulam itu bicara tentang orang-orang yang dibuang. Orang-orang yang tidak dipakai lagi. Tapi ketemu Daud. Lalu hanya Daud memakai mereka. Dan mereka menjadi orang-orang yang setia terhadap Daud. Tapi ketika Daud mengalami masalah ini. Kesetiaan mereka berubah. Bahkan mereka akan melempari dia dengan batu. Orang-orang akan menghargai kita kalau kita punya sesuatu. Kalau engkau mungkin punya jabatan, engkau punya uang, engkau punya standarmu mungkin lebih daripada orang-orang lain, engkau akan dikelilingi oleh orang-orang yang, orang-orang apa ya saudara? Orang-orang akan suka dekat. Tapi ketika engkau tidak punya apa-apa, sama seperti Daud. Orang yang tadinya ditolong Daud, berubah akan melempari Daud dengan batu. Dalam hidup ini tidak ada yang setia, tidak ada manusia yang setia. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan setiap kita itu tetap setia kepada Tuhan. Rakyat hendak melempari dia dengan batu, krisis jabatan saudara. Bukankah itu yang dicari orang dunia? Sampai orang mengejar itu sikut menyikut. Berenang gaya kodok. Yang di depan disundul, disingkirkan. Yang di belakang ditendang. Itu gaya kodok saudara. Supaya dia maju sendiri. Orang berkompetisi sampai seperti itu. Daud itu terancam. Tapi akhirnya Daud di situ dikatakan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Sampai di sini ayat keempat pasal 30 tadi saudara. Lalu Daud menangis. Rakyat bersama-sama dengan dia, dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudara bisa terjemahkan bahasa itu, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ada yang bisa terjemahkan dengan perkataan itu saudara? Mungkin saudara kalau air mata bisa diperes saudara. Seperti saudara peras cucian baju mau dijemur. Sudah kering saudara peras lagi. Padahal airnya sudah tidak ada. Itu yang dialami oleh Daud. Sampai tidak kuat lagi menangis. Karena tekanan yang begitu berat. Masalah yang dia hadapi. Tapi Daud mengambil satu keputusan. Dan saya mau katakan. Dia masuk ke area memulihkan hatinya dengan Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara jangan berlambat-lambat dalam hidup ini. Masalah boleh ada, persoalan boleh ada, pergumulan boleh ada. Tapi waktu yang tepat, saat yang tepat. Kita ambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Artinya pegang Tuhan lebih lagi. Menguatkan. Bukan hanya percaya sih Pak, percaya. Tapi kuatkan percayaanmu, percaya penuh, pegang Tuhan. Artinya kalau kita sudah pegang kuat Tuhan, kemana Tuhan bergerak kita ikut. Kemana Tuhan jalan kita ikut karena kita pegang kuat. Kuatkan kepercayaan kita kepada Tuhan.
Maka saudara, ketika saudara masuk ke dalam pemulihannya Tuhan, setiap hidup kita masuk ke dalam pemulihannya Tuhan, artinya berdamai dengan Tuhan. Daud ketika ada di Filistin, ibadahnya mulai berkurang. Dia nggak pernah nanya Tuhan lagi. Dia selalu bergerak dengan caranya dia, dengan kedagingannya dia. Bahkan kalau saudara baca pasal selanjutnya, di situ Daud mempunyai kegarangan, saudara. Tiap ketemu musuh dia bantai, dia bunuh sampai habis. Dia tidak menyisakan musuh-musuhnya untuk hidup. Sampai Daud itu punya hati yang sejahat itu ketika dia ada di Filistin. Dia menjadi tentara bayaran Raja Agag. Dia menjadi tunggangan kepentingan Raja Agag. Raja Akis maksud saya, Raja Akis. Ketika Raja Akis akan berperang, dia pakai Daud untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bahkan Daud dimanfaatkan oleh Raja Akis. Berapa banyak seringkali kita juga dimanfaatkan oleh keadaan dan situasi. Padahal kita tidak punya kepentingan di dalamnya, tapi kita dimanfaatkan oleh dunia ini. Tragisnya Daud. Tapi ketika mengalami persoalan, Tuhan izinkan Ziklag terbakar. Harta bendanya ditawan, istrinya ditawan, jabatannya terancam. Lalu Daud masuk ke area untuk pemulihan hati hubungan dengan Tuhan. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Lalu Daud mengalami pemulihan yang luar biasa. Saudara baca ayat yang ke-8 dari pasal 30 tadi. Ayat 8 dari pasal 30 tadi. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanannya. Saudara, ketika Daud ada di area pemulihan hati dengan Tuhan dan dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga Daud selalu bertanya kepada Tuhan dan lebih menyendengkan telinganya terhadap apa yang menjadi maunya Tuhan. Fokusnya sekarang sudah kepada Tuhan, bukan lagi kepada situasi yang terjadi. Orang kalau sudah fokus kepada situasi yang terjadi, kepada masalah saat ini yang terjadi, saudara jangan harap saudara akan peka mendengar ketika Tuhan akan bicara sesuatu dalam hidupmu. Karena engkau sedang terarah, melihat, fokus kepada sesuatu yang terjadi. Nah, Daud ketika ada di area pemulihan, dia bertanya kepada Tuhan, dia fokus apa yang Tuhan mau bilang. Sampai dia bisa mendengar dengan jelas. Kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Kegagalan Daud dikembalikan lagi oleh Tuhan. Kejar. Kemenangan ada di tanganmu, kejar mereka. Kejar orang Amalek itu yang sudah merampas seluruh harta bendamu, yang sudah mengambil istrimu, yang sudah mengambil seluruh ternakmu. Kejar mereka. Dan ketika Daud terima perintah itu, Daud bergerak. Dan saudara, apa yang Daud dapatkan? Ayat 18. Ayat 18 dikatakan, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Jadi di dalam Tuhan itu tidak akan ada yang hilang. Apa yang menjadi milik kita, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Ayat 19, tidak ada yang hilang pada mereka dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Ini hasil Daud masuk ke area pemulihan hati. Dia tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Tuhan bilang kejar, ambil semua. Alkitab katakan tidak ada yang hilang pada mereka. Bahkan saudara baca terus sampai habis pasal ini. Bahkan apa yang didapati Daud itu lebih
Tuhan kasih plus, lebih. Di sini Daud tidak membunuh, maksudnya tidak punya seperti waktu dia di Filistin, hawa nafsunya untuk membunuh besar. Tapi justru ketika Daud ketemu dengan orang Amalek, dia melepaskan orang Amalek. Dia cukup mengambil harta bendanya. Apa yang menjadi milik Daud dan pasukannya. Saudara, apa yang kita khawatirkan di dalam hidup ini? Tetap di dalam Tuhan. Hari-hari ini yang harus kita lakukan, kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Orang sekarang berpikir, Pak, yang penting kantong dulu dikuatkan. Ekonomi dulu dikuatkan. Saudara lihat seberapa kuat orang-orang kaya tidak bisa berbuat apa-apa saat ini. Saudara, saya ada di salah satu grup WhatsApp. Di situ banyak orang, orang-orang itu orang-orang berduit. Bertanya, di mana rumah sakit yang bisa terima? Ada yang keponakannya, ada yang anaknya, ada yang mamahnya, ada yang orang tuanya. Karena semua rumah sakit sudah penuh. Sekalipun mereka punya banyak uang, uang sekali waktu tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada nilainya. Jadi bukan waktunya lagi kita menguatkan dompet kita. Memang kita perlu uang. Tapi jangan jadikan kita jadi hamba uang. Ini waktunya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena cuma itu yang akan menjadi sumber kekuatan kita. Cuma Tuhan. Cuma Tuhan. Ada orang-orang yang tidak punya uang. Karena sakit penyakit, dia cuma modal berdoa, berseru kepada Tuhan. Tidak masuk rumah sakit, iman, terima obat apa adanya, disembuhkan oleh Tuhan. Jadi apa yang kita punya, ada waktunya itu tidak bisa membantu kita. Biar kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang bisa memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Masalah apapun, rumah tanggamu, keluargamu, mungkin hari-hari ini ada persoalan dalam hidupmu. Ini waktunya kita menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Kita mau bertindak seperti apa yang Tuhan mau ketika Tuhan berikan perintah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua jemaat yang ada di rumah, kita sama-sama mau berdoa, kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Jadi pesan Tuhan siang hari ini, hadapi kenyataan yang sedang terjadi dalam hidupmu. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai hidup kita. Kenyataan apapun kita hadapi karena kita punya Tuhan yang besar. Lalu yang kedua, saudara, jangan pernah bersahabat dengan dunia ini. Jangan meminta belas kasihan kepada dunia ini. Yang ketiga, jangan mau jadi hamba dunia ini. Biar kita tetap menjadi hamba-hamba Tuhan. Kita orang-orang yang bersahabat dengan Tuhan. Mari sama-sama kita mau menguatkan kepercayaan kita. Dengan menyembah kepada Tuhan. Tandanya engkau sungguh-sungguh bergantung kepada Tuhan. Haleluya. Kinabayana syaka. Kinabayana syaka namayana. Haleluya. Kinabayana syaka namayana. Terima kasih Tuhan. Mari sejenak berdiam diri di hadirat Tuhan. Bahwa sesungguhnya cuma satu yang bisa kita lakukan. Bahwa kita harus menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bergantung sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sampai engkau tidak akan melepaskan Tuhan. Sehingga kemanapun Tuhan ada, engkau juga ada.
Ketika Tuhan ada, di situ ada pemulihan, di situ ada berkat, di situ ada mujizat. Di situ juga Tuhan akan lakukan perkara yang ajaib. Sampai engkau menikmati apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Karena Tuhan yang melakukan kemustahilan itu. Pegang Tuhan. Haleluya. Kinabayanasya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sebagai tanda kita menguatkan iman kita. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Saudara boleh berdiri, boleh berlutut, boleh apapun ekspresi saudara sebagai saudara menyembah dan bergantung kepada Tuhan. Mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Sekali lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Semua dapat Kau lakukan. Kami percaya Tuhan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Saya mau berdoa buat setiap kita yang ada di tempat ini, juga buat saudara yang ada di rumah. Mungkin hari-hari ini engkau mengalami akibat dari apa yang terjadi saat ini. Ada banyak hal yang berubah. Lalu engkau mulai khawatir, engkau mulai takut. Biarlah hari-hari ini engkau lebih percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu melakukan yang terbaik buat hidupmu. Mungkin di tempat ini juga saudara yang ada di rumah, yang hari ini sedang mengalami sakit, mengalami pergumulan yang berat, mengalami masalah apapun. Mari sama-sama kita mau angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Sampai sungguh-sungguh Tuhan yang akan melakukan perkaranya yang ajaib. Sebab kita punya Tuhan yang dahsyat. Kita punya Tuhan yang besar. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Amin. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku, amin, mujizat itu nyata. Mari kuatkan imanmu lebih lagi. Ini kami Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna.
Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari sama-sama lebih lagi pegang tangan Tuhan dengan imanmu, percaya penuh. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku percaya mujizat itu nyata, ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa mujizat itu nyata. Haleluya. Biar setiap kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Kami menguatkan iman kami. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau saja yang sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Hanya Engkau saja. Haleluya Tuhan, haleluya Jesus, haleluya, haleluya. Biar tangan Tuhan yang menopang hidup kami. Bagian kami menguatkan kepercayaan kami di hadapan-Mu Tuhan. Jesus, Jesus, Jesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Inamayana syanda takana moyana syakana mana. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarkan setiap kami tetap ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Biarkan setiap kami tetap ada di dalam rancangan-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah terjadi. Tapi kami mau pastikan kami tetap ada di dalam rancangan-Mu. Hamba percaya, setiap apa yang sudah Tuhan tetapkan, itu akan jadi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat jemaat-Mu Tuhan. Baik yang ada di rumah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap kami menguatkan kepercayaan kami kepada Tuhan. Tandanya kami ingin selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat siang hari ini. Dan kami terima keajaiban yang dari Tuhan. Tidak akan ada yang hilang dalam hidup kami. Apa yang sudah Tuhan tetapkan itu untuk menjadi milik kami. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Semuanya akan tetap menjadi milik kami. Sebab itu juga yang menjadi kepunyaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami butuh Tuhan, kami butuh penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siang hari ini kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan, amin, amin, amin.
Tuhan Yesus memberkati.